Berikut adalah sekelumit kisah malaikat yang turun membantu urusan manusia di bumi. Tapi sebelumnya mari kita bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share, supaya bermanfaat untuk lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib baru saja pulang dan berkata kepada istrinya, Fatimah Az-Zahra, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu mempunyai makanan untuk suamimu ini?" Fatimah berkata, "Demi Allah aku tidak mempunyai sesuatu, makanan apapun, tetapi ini ada 6 dirham uang perak, hasil kerjaku dan Salman Al-Farisi, memintal bulu-bulu domba milik orang Yahudi. Rencananya akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Begitulah memang keadaan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah itu dan keluarganya. Sebenarnya, kalau saja mereka mau, mudah saja bagi mereka untuk mengumpulkan harta dan hidup bergelimang kemewahan dunia. Tetapi, seperti halnya Rasulullah, mereka memilih untuk zuhud dalam kehidupan dunia ini. Tidak jarang Fatimah dan Ali bekerja menimba air untuk menyiram kebun kurma milik orang-orang Yahudi, memintal bulu-bulu domba, memilah-milah kurma dan lain-lainnya. Inilah gambaran kehidupan seorang wanita, yang Nabi pernah bersabda, "Penghulu kaum wanita di surga adalah Fatimah Az-Zahra." Mendengar jawaban istrinya itu, Ali berkata, "Biar aku saja yang membeli makanan itu." Maka Fatimah menyerahkan uang 6 dirham itu kepada suaminya, yang segera saja pergi meninggalkan rumah. Tetapi, dalam perjalanan untuk membeli makanan itu, Ali bertemu seorang lelaki yang berkata, "Siapakah orang yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih, Zat yang selalu menepati janji?" Tanpa berpikir panjang, Ali menyerahkan uang 6 dirham hasil kerja istrinya itu kepada lelaki itu. Dia bukannya tidak ingat kalau keluarganya sedang kelaparan, terutama kedua anaknya yang masih kecil, tetapi begitulah memang didikan dan contoh yang diberikan Rasulullah. Bagi umumnya orang, mungkin tidak mengapa jika mengurangi kadar atau kualitas dari yang dicontohkan Nabi, sebatas kemampuan masing-masing, tetapi tidak bagi Ali. Sejak balita, dia diasuh Nabi, bahkan kemudian dinikahkan dengan putri kesayangan beliau. Kalau ia bergeser terlalu jauh dari didikan Nabi, tentulah telah menjadi kesalahan besar baginya. Setelah itu, Ali segera kembali ke rumah, dan Fatimah menyambutnya dengan menangis ketika melihatnya tidak membawa apa-apa. Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis?" Fatimah berkata, "Wahai Ali, engkau pulang tanpa membawa sesuatu." Ali berkata, "Wahai wanita mulia, aku meminjamkan uang itu kepada Allah." Tanpa penjelasan lebih banyak, maklumlah Fatimah apa yang terjadi, maka ia berkata, "Sungguh, aku mendukung sikapmu itu." Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya, Ali segera keluar rumah dengan maksud menemui Nabi. Tetapi di tengah perjalanan ia bertemu seorang badui, yang sedang menuntun seekor unta. Si badui yang tidak dikenalnya itu berkata, "Wahai Abul Hasan, belilah unta ini." Ali berkata, "Aku tidak mempunyai uang." Si badui itu berkata lagi, "Belilah dengan tempo pembayaran di belakang." Ali berkata, "Berapa?" "100 dirham." Kata si badui itu. "Baiklah," kata Ali, "kubeli seharga 100 dirham dengan tempo." Si badui menyerahkan unta tersebut kepadanya dan berlalu pergi. Ali tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan unta itu, tetapi ia menuntunnya begitu saja. Tetapi belum jauh berjalan tiba-tiba muncul seorang badui lain menghampirinya, dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Tanpa berpikir panjang, Ali berkata, "Ya." "Berapa?" "300 dirham." Kata Ali. "Baiklah, kubeli seharga 300 dirham." Kemudian, si badui yang juga tidak dikenalinya itu, membayar kontan 300 dirham, dan membawa pergi unta tersebut. Ali sangat gembira, segera ia membeli beberapa bahan makanan untuk keluarganya kemudian pulang.
Kali ini, Fatimah menyambutnya dengan tersenyum dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apa yang terjadi kali ini?" Dengan gembira Ali berkata, "Wahai putri Rasulullah, kubeli unta seharga 100 dirham dengan tempo, dan kujual lagi dengan kontan seharga 300 dirham." Fatimah berkata, "Aku mendukung sikapmu itu." Beberapa lama kemudian, Ali pergi menemui Nabi, sesuai dengan niat sebelumnya. Begitu ia masuk masjid, Nabi tersenyum kepadanya, dan bersabda, "Wahai Abul Hasan, engkau yang bercerita, atau aku saja yang bercerita?" Tanpa tahu maksudnya, Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau saja yang bercerita." Nabi bersabda, "Berbahagialah engkau Abul Hasan, engkau telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah, maka Allah memberimu 300 dirham. Setiap dirhamnya dibalas dengan 50 kali lipatnya. Orang Badui yang pertama menjumpaimu adalah malaikat Jibril, sedang yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat-malaikat yang membantu manusia, tentunya atas seizin dan perintah Allah, mungkin tidak hanya terjadi pada Rasulullah dan para sahabat beliau, seperti kisah di atas, atau juga pada Perang Badar, Perang Hunain dan beberapa peristiwa lainnya. Bisa saja itu terjadi di antara kehidupan kita sehari-hari. Bisa dalam bentuk seseorang yang tidak dikenali, yang memberikan bantuan seperti peristiwa yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Atau, mungkin seseorang yang dikenali memberikan bantuan, tetapi sebenarnya tidak melakukannya. Hanya saja Allah memerintahkan malaikat untuk menyerupakan diri dengan orang tersebut untuk memuliakannya. Wallahu a'lam bishshawab.